Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan mempresentasikan hasil review jurnal kami tentang komentar semi otomatis untuk memudahkan pemahaman pada bahasa pemrograman Java. Untuk jurnalnya ini ditulis oleh Pak Andi Rahman dengan Siti Rohimah dan Dwi Sunaryono. Adapun kelompok saya sendiri, di sini ada saya sendiri Cahyadi dengan NIM 180001870 dan teman saya Hendy Arwandi dengan NIM 18000187075. Baik, langsung ke pendahuluan. Pengembangan perangkat lunak membutuhkan pekerjaan yang sangat besar yang di dalamnya terdapat beberapa kekhawatiran atau pertimbangan bagi para pengembang dalam mengimplementasikan sebuah sistem perangkat lunak. Dengan modularitas yang baik akan mengurangi kekhawatiran dalam pengembangan perangkat lunak serta mengurangi kompleksitas perangkat lunak. Komentar di sini, komentar dari codingan sangat berguna dalam pemahaman program dan memelihara program. Penggunaan komentar dalam sebuah program seringkali diabaikan, meskipun para pemrograman mengetahui fungsi dari komentar bagi pemahaman program. Membaca kode merupakan dasar selama pembuatan perangkat lunak dan sebuah program lebih sering dibaca daripada ditulis. Komentar memungkinkan seseorang dalam memahami kode lebih cepat dalam pembacaan kode. Adapun dasar teorinya, pemahaman pemrograman komputer adalah salah satu bagian aktivitas rekayasa perangkat lunak. Pemahaman perangkat lunak dibutuhkan ketika seseorang pemrograman melakukan kegiatan perawatan, penggunaan kembali, migrasi, perekayasaan, atau meningkatkan sistem perangkat lunak. Sejumlah besar penelitian telah dilakukan dalam upaya sebagai panduan dan dukungan perekayasaan perangkat lunak dalam melakukan proses-proses yang berhubungan pengembangan perangkat lunak. Semenjak perkembangan program komputer pertama kalinya, beberapa pendekatan tentang pengembangan perangkat lunak telah dikenalkan, mulai dari bahasa assembly, bahasa pemrograman prosedural seperti ADA dan Fortran, serta bahasa pemrograman berorientasi objek seperti Java. Saat ini, pemrograman berorientasi objek merupakan paradigma pemrograman baru. Kemudian di sini ada ekspresi regulasi atau yang biasa disebut dengan regex. Merupakan cara yang digunakan untuk mencocokkan string pada sebuah teks seperti karakter, kata, ataupun model dari sebuah karakter. Sebuah regex ditulis dalam bahasa formal. Beberapa contoh penggunaan regex antara lain validasi email, pencarian file, dan penggantian kata. Kemudian regex ini diperkenalkan pertama kalinya oleh Klein pada tahun 1956. Sejak saat itu regex menjadi pusat ilmu komputer baik secara teoritis ataupun terapannya. Saat ini hampir setiap bahasa pemrograman modern memberikan kemampuan regex dalam bentuk pustaka masing-masing. Regex sendiri merupakan sebuah implementasi dari pencocokan string berdasarkan suatu pola tertentu. Pada regex, proses pencarian teks yang panjang akan lebih sederhana dengan menerapkan sebuah pola yang diterapkan. Kemudian, metode penelitian. Di sini pemberian komentar pada program dengan bahasa Indonesia merupakan proses yang dilakukan setelah validasi data dilakukan. Proses pemberian komentar bahasa Indonesia terdiri dari beberapa tahapan. Pertama, ada memetakan pola program Java untuk menggunakan regulasi expression. Kemudian, memisahkan program asli dengan komentar yang ada. Kemudian yang ketiga, membuang komentar yang ada sehingga program asli hanya berisi data program tanpa adanya komentar. Kemudian, memberikan komentar berbahasa Indonesia pada source code.java. Dan yang terakhir, memberikan fungsi perubahan komentar bahasa Indonesia, komentar semi otomatis yang ada sehingga dapat diubah komentar pada source code sesuai dengan kebutuhan pengguna atau pengembang.
Kemudian pembahasan. Dari hasil pengujian yang dilakukan pada langkah pertama, di mana terdapat 21 mahasiswa yang disurvei, terdapat 3 mahasiswa atau 14% yang mengerjakan 2 model soal, yaitu soal tanpa komentar dan soal yang menggunakan komentar. Pada proses pengujian yang kedua, dengan cara memasukkan 31 program Java yang diberikan komentar secara otomatis dan komentar yang telah diberikan komentar otomatis dapat diedit atau diubah sesuai dengan keinginan pengguna dalam kurung semi otomatis. Didapat 2 program atau 6% tidak dapat dikompilasi dikarenakan terdapat kesalahan yang terjadi di program yang ada, dan 29 programnya atau 94%-nya bisa dijalankan. Kemudian kesimpulan. Pertama, proses pemberian komentar pada program yang digunakan sebagai solusi pemahaman source code bagi pengguna baik di tingkat awal ataupun menengah. Kemudian pemberian komentar yang dilakukan oleh peneliti dianggap tidak cocok oleh pengembang yang mempunyai kemampuan membuat program dengan yang sangat baik. Kemudian yang ketiga, aplikasi mampu memberikan kemudahan pemahaman program sebesar 86% dan dengan rata-rata keberhasilan pemberian komentar berbahasa Indonesia sebesar 92%. Baiklah, demikian presentasi yang dapat kami sampaikan. Kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.